Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World, Chapter 28. Di jantung pegunungan, pertempuran sengit dimulai. Sepertinya semua yang terjadi datang langsung dari sebuah legenda, cakar emas yang menghancurkan bumi akan menghancurkan punggungan gunung setiap kali turun. Burung pipit merah kecil itu tidak kalah dengan cara apapun dan melelehkan banyak puncak gunung saat melewatinya. Cairan merah meletus ke langit biru seperti sungai merah yang menghubungkan langit dan bumi. Selain itu, ini hanya akibat dari pertempuran mereka, karena pertempuran besar yang sebenarnya masih berlangsung di langit. Burung pipit merah kecil itu hanya seukuran telapak tangan, dan bulunya memikat dan berwarna merah cerah. Namun, itu sangat berani dan ganas saat menyelam jauh ke dalam awan untuk menghadapi makhluk tak dikenal yang menakutkan. Semua orang dari desa batu dibiarkan dengan mulut menganga. Udara dingin melunakkan tulang punggung mereka karena mereka semua tahu bahwa beberapa keturunan archaik yang tak terduga berada di dekat mereka. Hanya dengan lambaian tangannya, ia bisa melenyapkan klan super besar. Makhluk-makhluk ini seperti dewa, dan setelah menonton, penduduk desa hanya bisa terdiam. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya. Ribuan awan sangat tebal, seolah-olah kekuatan misterius ingin mengisolasi dan mencegah mereka melihatnya. Itu membuat mereka bertanya-tanya di mana di surga pertempuran ini sebenarnya terjadi. Jadi ternyata Little Red sebenarnya sekuat ini. Si kecil memegang dagu kecilnya, mengedipkan matanya dan bergumam pelan. Setelah 1 jam, jantung gunung kembali tenang, tetapi awan api tidak menghilang dan masih berkeliaran. Cakrawala diwarnai merah, seolah-olah diwarnai dengan darah ilahi. Sungguh rangkaian waktu yang penting. Kami masih tidak tahu harta apa yang muncul di pegunungan yang layak diperebutkan selama 2 tahun. Mungkinkah masih belum ada hasil? Kepala Xiun Feng bertanya-tanya. Harta karun gunung ini harus benar-benar menentang surga. Xi Linghu berkata. Ada banyak hal aneh di wilayah terdalam pegunungan. Tidak ada seorang pun di Stone Village yang pernah pergi sedalam itu sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu harta gunung seperti apa yang sebenarnya muncul. Selama setengah bulan berikutnya, jantung pegunungan sangat tenang. Tidak pernah ada pertempuran yang terjadi, jadi orang-orang secara bertahap melupakan pertempuran yang menghebohkan itu. Namun, daerah yang lebih jauh tentu saja tidak tenang sama sekali. Ini adalah potongan-potongan tanah yang kaya dan subur yang dipenuhi dengan ladang yang luas dan luas, puncak gunung yang indah dan sungai yang mengalir. Kuda-kuda bersisik seperti gelombang laut berlari kencang dalam kawanan besar. Itu adalah skuadron penunggang kuda lapis baja yang menutupi bumi dengan baju besi mereka yang cerah dan bersinar saat mereka berkeliaran. Roh pembunuh mereka memenuhi langit saat berlatih-latihan mereka. Di Cakrawala, ada blok bangunan terus-menerus sejauh mata memandang. Daerah ini adalah tempat klan besar dengan jutaan orang berkembang. Para ahli di klan ini seperti pohon, turun-temurun sampai sekarang tanpa padam. Jenius muncul dari setiap kota dalam klan untuk menjamin mereka dapat berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar. Kelompok bangunan terselubung dengan kanopi emas. Seekor kuda bersisik masuk dan seorang ahli melompat darinya, mendarat di tanah. Dia melaporkan dengan suara keras, "Tuan klan, ada peristiwa besar yang terjadi di selatan, dan rumor mengatakan bahwa harta gunung yang mengejutkan dunia telah muncul. Bukankah itu muncul 2 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin masih ada di sana?" Suara seorang penatua bergema. "Aku tidak tahu mengapa, bagaimanapun, makhluk paling tangguh masih melakukan pertempuran brutal. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka benda suci yang seharusnya tidak ada di sana mungkin telah muncul dan belum ada keturunan archaik yang mendapatkannya, menarik perhatian dari segala arah."
Seorang pria tua yang tinggi dan kokoh berjalan keluar dari bawah kanopi emas itu. Matanya berkilat-kilat dengan kilatan cahaya keemasan, dia sangat menakutkan. Tuan Klan, haruskah kita pergi? Meskipun populasi kami belum mencapai 10 juta, kekuatan kami tentu saja tidak di bawah yang lain. Beberapa ahli berjalan mendekat. Masing-masing dari mereka dikelilingi oleh aura yang menindas seolah-olah mereka adalah reinkarnasi dari binatang buas. Jangan ambil risiko. Bawa beberapa anak muda dan ajak mereka jalan-jalan melihat dunia luar. Jangan mengambil tindakan apapun tanpa perintahku. Pria tua itu memperingatkan dan melirik semua orang dengan menakutkan. Ya, di kejauhan, di sebidang tanah besar lainnya. Sebuah danau besar sebiru lautan diberkahi dengan pemandangan yang indah. Pulau satu demi satu bertebaran seperti bintang di langit. Ombak mengepul dan beberapa anak sedang menunggangi naga air. Itu melompat dari permukaan air ke awan yang bergulir. Sisiknya menyilaukan saat ia melesat ke langit. Di pulau itu, di depan sebuah istana megah, sekelompok orang dewasa memanjakan mereka saat mereka menyaksikan. Jangan terlalu mengganggu. Kami akan membawa kalian dalam perjalanan panjang nanti untuk melihat seperti apa jenius dunia lain itu. Semuanya biasa-biasa saja. Bukankah kita melihat seorang jenius yang tak terduga terakhir kali? Bukankah mereka masih dikalahkan oleh kita? Jika dia tidak melarikan diri dengan flame unicornnya ke dalam gua yang menyala-nyala, maka kita pasti akan menangkapnya. Seorang anak muda membantah. Di negara lain, sama jauhnya. Ini adalah tanah yang diperintah oleh penguasanya, dan perbatasannya tidak memiliki batas. Populasi mereka mencapai 10 juta, dan satu demi satu kota besar dipenuhi dengan lalu lintas yang padat. Orang-orang datang dan pergi, dan itu berkembang dengan kehidupan. Tembok kota yang megah dan megah dari sebuah metropolis besar dibangun dengan meletakkan logam keras di atas satu sama lain. Seolah-olah punggungan gunung hitam diletakkan di atas tanah datar, memberi orang perasaan yang kuat dan menindas. Istana kekaisaran cukup berkembang, dan sepertinya kuil surgawi turun ke dunia manusia. Interiornya dilengkapi dengan emas dan batu giok yang mempesona, dan bangunan yang dihias dengan mewah menunjukkan kekayaan dan kehormatan yang melimpah. Keturunan archaik bertarung selama 2 tahun dan mereka masih tidak pernah mundur. Di dalam istana perak yang megah, suara yang tenang dan bermartabat terdengar dari singgasana tertinggi. Wajahnya tersembunyi, tetapi seluruh tubuhnya seperti matahari ungu. Seluruh pribadinya bermandikan kemegahannya yang luar biasa. Ini adalah kekuatan hidupnya yang sangat menakutkan, secara alami mengalir keluar seperti kompor besar. Dia tampak seperti dewa dalam cahaya ungu yang mencolok ini, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa mendekat dan hanya bisa berharap untuk melihat dari jauh. Di aula utama, seorang ahli berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya, bersujud di sana dan berkata, "Ya, itu sudah berlangsung selama 2 tahun, diduga benda ilahi yang mengejutkan dunia telah muncul." Di aula tahta perak, ada beberapa orang lain yang berbaris di kursi mereka. Salah satu anak muda di antara mereka berdiri dan berkata, sangat tidak terduga. Bagian dari hutan belantara yang biadab itu memiliki kesempatan seperti ini yang menunggu di sana. Mungkin kita bisa mendapatkannya. Temukan paman agungmu dan katakan padanya untuk membawa kalian dan anak-anak itu untuk menambah pengetahuanmu tentang dunia luar. Namun, tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa mengambil tindakan apapun. Jika tidak, Anda akan dihukum mati tanpa kesempatan untuk pengampunan. Sebuah suara bermartabat diturunkan dari tahta tertinggi. Matahari ungu itu terus bergetar, memenuhi udara dengan aura menakutkannya dan menyebabkan seluruh aula utama bergetar. Di sebidang tanah besar lainnya, ada banyak bangunan yang dibangun dengan cara yang sama, dan populasinya juga mencapai 10 juta.
Ini adalah tempat lain yang diperintah oleh penguasanya. Di dalam istana besar yang megah, gemuruh seperti guntur terdengar, mengguncang banyak prajurit lapis baja ke lantai, membuat mereka berlutut. Itu adalah suara orang yang sedang berbicara. Itu sangat menakutkan dan mengguncang seluruh istana seperti ledakan guntur di tingkat tertinggi surga. Zishan Satuhou sudah bergerak dan mengirim ahli warisnya juga. Yun Kun, pergi dan bawa adik laki-lakimu dan pergi juga. Jika Anda bertemu dengan para jenius dari keluarga Gunung Ungu, pukul mereka untuk saya. Suara gemuruh guntur bergema di seluruh, dan di dalam aula singgasana, beberapa garis petir hitam terjalin, membungkus diri mereka di sekitar siluet yang samar namun mengesankan. Lautan guntur terbentuk ke arah itu. Ya, jauh di sana, di lembah lain yang dikelilingi oleh pegunungan megah yang mencapai awan. Di puncaknya ada tanah yang dihiasi perak dan diikat dengan warna putih. Salju tebal terakumulasi dari suhu beku. Namun, sebuah kota besar juga dibangun di sini. Terletak di tengah gunung besar ini, ia memandang rendah semua makhluk hidup ke segala arah. Populasi di sini sedikit, tetapi ini masih merupakan klan kuno yang mengejutkan dengan warisan menakutkan dari leluhurnya. Seorang raja memerintah di tanah ini pada suatu waktu. Sebuah benda suci benar-benar muncul di bagian hutan tandus dan sunyi itu, sungguh tak terbayangkan. Seorang penatua berbicara. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan keturunan archaik masih belum pergi. Perlu diselidiki untuk akhirnya memahami apa yang ada di sana, namun, kita dapat berasumsi bahwa akan ada banyak orang lain yang memikirkan hal yang sama. Zishan Hou dan Lei Duahou, dua rival lama ini, pasti akan merencanakan konfrontasi antara ahli waris mereka. Bawa para jenius muda kami dan pergilah untuk melihat dunia. Kakek, kita semua ingin pergi. Beberapa gadis muda yang cantik berjalan melewati salju, masing-masing secantik peri kecil. Mata mereka tajam dan wajah menawan mereka seterang permata. Rambut hitam mengkilap mereka berkibar tertiup angin saat dua pemuda mengikuti dari belakang. Baiklah, pergi. Ketika waktunya tepat, pergi dan lihat seberapa kuat para jenius lainnya itu. Seorang penatua tersenyum. Sebidang tanah ini cukup ramai. Keributan di kedalaman gurun terpencil menyebar jauh dan luas, menarik perhatian beberapa klan super besar. Di dalam Stone Village, kepala Xi Yunfeng saat ini sedang berbicara dengan si kecil. Hadiah bawaanmu sangat bagus. Anda masih sangat muda namun pengetahuan Anda tentang teks tulang sangat mengejutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memandu Anda menuju langkah transformasi Anda selanjutnya. Apakah ini berbeda dari apa yang saya pelajari sebelumnya? Pria kecil itu bertanya dengan linglung. Teks tulang lahir dari umat manusia yang mengamati dan meniru jejak kuno spesies lain untuk mengaktifkan pola misterius. Ini berarti bahwa itu hanyalah tipuan, dan hasil akhir harus datang dari dalam diri Anda sendiri. Kata Xi Yunfeng. Kepala kakek, jelaskan padaku perlahan. Keinginan si kecil untuk belajar sangat kuat. Saat ini, matanya cerah dan jernih. Luangkan waktu ini untuk berkonsentrasi dan belajar keras, dan kemudian aku akan mempersiapkan baptisan darah sejatimu dengan tubuh Suani yang berharga, tanduk merah yang berharga, dan lengan kera iblis lebih awal. Kalau tidak, jika Anda membiarkan hal-hal itu terlalu lama, kekuatan ilahi dari darah sejati mereka akan terdepresiasi. Kami tidak akan menunggu Anda berusia 5 tahun lagi. Semoga Anda bisa menanggungnya. 1. Zishan artinya gunung ungu. 2. Clay berarti guntur. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.